Jalan-jalan ke Argentina, jangan lupa oleh-olehnya. Mau bikin podcast seperti Opsiana? Ini dia rahasianya. Bikin podcast yang update seminggu 2 kali itu nggak mudah loh, apalagi perlu riset dulu dan lain-lain. Tapi semuanya dimudahkan dengan bantuan Anchor yang memungkinkan gue rekam, edit, dan upload kurang dari 10 menit aja. Jadinya lebih terjamin deh konten gue terdelivery dengan baik. Itu dia rasa gue, jangan ragu buat pakai Anchor ya. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Pernah gak sih ketika lu ngelakuin aktivitas yang lu suka, entah lu ngelakuin hobi lu, atau lu lagi ngonten, emang lu ngelakuin ini ada profitnya, ngasilin duit, ada cuannya? Jujur, gue udah cukup sering mendapatkan pertanyaan ini ketika gue melakukan entah aktivitas baru atau ngelakuin hobi gue. Bahkan hal itu bukan datang dari teman-teman sekitar gue aja, bahkan dari keluarga gue pun menanyakan hal serupa. Which is buat gue itu lumayan annoying sih. Di episode kali ini gue gak akan bahas teori yang berat-berat, gue pengen sedikit cerita aja. Selain bercerita, mungkin juga berpendapat di sini. Dimana menurut gua, nggak semuanya itu harus menghasilkan profit, harus menghasilkan uang. Menurut gua, lebih tepat aktivitas yang kita lakukan itu pasti punya yang namanya benefit atau keuntungan. Dan keuntungan itu nggak selalu diukur dari nominal uang. Misalnya yang paling simple deh, ketika kita ngelakuin hobi, ya benefitnya yang pasti kita itu merasa terrefreshing, beban pikiran kita hilang. Itu yang simple kan. Malahan kalau seandainya kita memfokuskan hobi kita untuk bisa menghasilkan profit atau menghasilkan uang, banyak yang akhirnya stres, kemudian hasilnya nggak maksimal, bahkan jatuhnya malah nggak menghasilkan juga. Gue ambil contoh di sini yang cukup dekat dengan gue, yaitu Opsiana, dimana selama 4 tahun gua nge-podcast, dibilang menghasilkan uang, belum. Tapi gue dapat impact yang lebih besar. Gue pengen menggarisbawahi ya, 3 buah benefit atau 3 bentuk keuntungan yang bisa kita dapatkan selain uang dari sebuah aktivitas. Yang pertama tentunya ilmu, wawasan, dan juga pengalaman. Anggaplah lu seorang programmer, tapi lu mempelajari yang namanya fotografi. Tentunya untuk mendukung keinginan lu mempelajari fotografi, lu harus punya kamera. Dari sana lu mempelajari banyak hal, lu belajar tentang kamera ini cocoknya untuk ini. Kalau mau beli kamera harus pakai lensa ini. Kalau untuk pemula yang budget friendly seperti ini. Itu baru dari segi toolsnya. Kemudian bagaimana dengan teknik-tekniknya? Lu tentu akan mencari lagi dong. Dalam kasus gue nge-podcast bersama dengan Opsiana ini, yang gue dapatkan adalah wawasan tentang bagaimana tren bisnis itu berjalan selama 4 tahun ke belakang. Teknologi apa aja yang berkembang. Bahkan gue belajar yang namanya public speaking karena podcast. Dan hal itu bisa dibilang secara tidak sadar gue melakukannya. Dan gue baru sadar itu ketika orang-orang sekitar gue memberitahu gue bahwa terjadi perubahan. Gue jauh lebih pandai bicara lah katanya sekarang ketimbang dulu yang bisa dibilang agak lumayan bingung kalau mau ngomong apa di depan orang. Nah, dari ilmu-ilmu ini atau bagaimana cara kita mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, kita akhirnya terhubung dengan orang lain. Kita mendapatkan yang kedua yaitu koneksi. Dimulai dari sebuah keinginan untuk mempelajari sesuatu, kita punya alasan untuk menghubungi orang yang memang punya sumber daya tersebut terkait apa yang kita inginkan. Kemudian dari sana kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Nah, dari situ kita akan mulai diajak bertemu dengan orang lain yang mungkin punya ilmu lebih. Dan itu bisa berupa event-event. Tentunya orang-orang yang terkoneksi dengan kita adalah orang-orang yang memang satu frekuensi, dalam tanda kutip di sini, punya ketertarikan yang sama dengan kita. Nah, dari ketertarikan ini, ketika orang itu melihat kita punya value, dia akan mulai mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang lain.
entah running bisnis, entah menjadi pembicara, yang tentunya balik lagi ini akan mengembangkan jaringan kita. Ya bisa dibilang ini jadi salah satu cara buat networking juga. Karena gue seorang podcaster, akhirnya gue tergabung ke dalam sebuah komunitas podcast. Di situ gue ketemu dengan orang-orang baru yang bikin podcast juga. Dan karena gue bahas topiknya itu terkait bisnis dan teknologi, gue juga pernah diajak untuk berpodcast dengan orang-orang yang punya perusahaan. Dari situ akhirnya gue terkoneksi. Dan selain itu juga menjadi salah satu portofolio gue. Dari dua benefit yang tadi, akhirnya muncullah benefit ketiga, yaitu opportunity baru. Opportunity baru yang gue maksud di sini adalah opportunity di tempat lain. Mungkin lu ngelakuin aktivitas atau hobi di sini nggak menghasilkan uang, tapi orang melihat lu punya value di sisi lain, sehingga lu diajak untuk join di sana. Lu masuk komunitas fotografi, tapi orang tahu lu kerja di perusahaan lu saat ini adalah seorang programmer, dan lu punya portofolio bagus. Lu bisa aja ditarik oleh orang atau direktur yang juga hobinya fotografi ke perusahaan dia untuk kerja sebagai programmer dengan gaji yang lebih baik. Atau mungkin bahkan lu bisa ketemu orang yang pengen running bisnis, akhirnya ngajakin lu berpartner. Dia punya ide, dia punya kemampuan manajemen, tapi dia butuh tech guy. Dan lu seorang programmer, lu tech guy. Dalam kasus gua bersama Opsiana 4 tahun ini yang gak menghasilkan profit, gua akhirnya kan sempat vakum. Dimana saat itu gua coba opportunity di tempat lain. Dan dari situ gua sadar, gua membawa bekal yang cukup banyak dari Opsiana. Gue udah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Dan ketika gue ngonten dengan topik yang berbeda di tempat lain, gue melakukan apa yang harus gue lakukan dan menghindari yang tidak gue lakukan. Sehingga gue bisa dikatakan melakukan less mistake. Dan hal itu membuat konten gue di niche yang lain itu berkembang jauh lebih pesat ketimbang di Opsiana ini. Bukan berarti Opsiana ini gak berkembang, ini berkembang, tapi gue cukup banyak melakukan kesalahan di masa lalu yang membuat growth-nya itu turun. Bahkan sekarang pun gue udah mulai ngebantu orang-orang lain yang juga pengen bikin konten tapi masih bingung harus mulai dari mana. Dari situ opportunity-nya muncul. Opportunity seperti apa itu? Opportunity yang diomongin banyak orang, menghasilkan uang, menghasilkan profit dan cuan. Jadi menurut gue untuk bisa menghasilkan uang atau cuan dari aktivitas yang kita lakukan, terkadang harus dibangun melalui beberapa aktivitas atau langkah-langkah kecil yang gak menghasilkan keuntungan seperti yang kita inginkan, yaitu uang. Karena kalau kita fokusnya itu hanya untuk menghasilkan uang, justru itulah yang menjadi penghambat bahkan yang bisa membuat langkah kita berhenti. Well, gue rasa itu aja yang pengen gue sharing di Tutup 2022 kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Tutup 2022 lainnya. Bye.